Oke, Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya Sobat Montini untuk edisi di hari ini. Dan sudah ada tamu saya yang spesial yang sudah hadir bersama dengan saya ya di Radio Montini. Saya menyapa dulu selamat sore untuk Mayor Michiko. Selamat sore. Kabar gimana nih? Baik ya. Luar biasa baik. Luar biasa. Cukup padat hari ini tapi masih bisa survive. Masih bisa survive ya. Oke, masih menggunakan seragam. Aduh, kalau dilihat nih keren banget nih, Bu. Terima kasih. Khusus Angkatan Udara Loreng. Oh gitu. Ya, Oke. Baik, kita di program acara Perempuan Bicara di edisi hari ini Sobat Montini. Saya kenalkan dulu narasumber saya yang hadir di studio Radio Montini. Untuk narasumber Mayor Sandra Michiko Moningke. Iya. Oke. Kalau tanya kabar pasti baik, dengan harapan di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, Mayor Michiko ya. Kesehatan adalah yang paling utama loh ya, nomor satu. Iya, oke. Sebelum kita bahas nanti, kita cari tahu dulu nih pekerjaan Mayor Michiko. Oke. Selain halnya mengurus rumah tangga ya, sebagai istri, sebagai mama juga ya. Mayor Michiko aktivitas sekarang ini sebagai apa? Saya kebetulan dipercayakan oleh pimpinan TNI Angkatan Udara sebagai Kepala Penerangan Pangkalan TNI Angkatan Udara Samratulangi Manado. Oh gitu, oke. Kepala Penerangan. Kepala Penerangan. Kalau di dunia sipil sih Humas ya, PR Public Relation. PR Public Relation. Ya. Oke, berarti kalau sebagai perempuan ini disingkat WARA. Iya, wanita angkatan udara. Oke, ya. Wanita angkatan udara. Untuk angkatan udara ya, wanita angkatan udara. Beda dengan Kowal, kan dia korps. Iya. Korps wanita angkatan laut. Kowat, korps wanita angkatan darat. Nah, kalau kita cuma wanita angkatan udara. Karena kita tergabung dalam semua korps yang ada di organisasi TNI Angkatan Udara. Dia bisa jadi penerbang, dia bisa jadi navigator, dia bisa jadi polisi militer, dia bisa jadi orang kesehatan, dia gitu. Jadi semua korps 9 yang ada di Angkatan Udara kita wanita bisa masuk. Oke, mantap. Oke. Mayor Michiko, sebelum kita singgung sedikit tentang hal pribadi sebagai wanita angkatan udara ataupun juga sebagai mengurus rumah tangga gitu ya, bagaimana memanage waktu sebaik mungkin. Mungkin kita sebagai masyarakat awam, saya sih salah satunya belum tahu begitu jelas profil pekerjaan terkait dengan WARA itu seperti apa. Mungkin Mayor Michiko bisa jelasin ke kita nih sedikit profil pekerjaan sebagai wanita angkatan udara itu gimana sih? Tadi sedikit sudah saya singgung bahwa kita wanita kan punya kiprah ya, jati diri kita. Jadi kita diberikan suatu peluang yang besar oleh masyarakat, organisasi khususnya dalam hal ini supaya kita menyatakan jati diri kita dalam setiap bidang spesifikasi yang ada di tubuh organisasi Angkatan Udara. Tadi saya sudah sampaikan kita bisa masuk di korps penerbang karena kita menguasai tentang teknologi udara dan tentang bagaimana kita menjadi alat utama sistem senjata yang kita awaki penerbang itu. Kemudian jadi orang polisi militer berarti bicara tentang menguasai hukum dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi kita wanita angkatan udara masuk dalam semua lini pekerjaan dan itu memang diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk kita menyatakan jati diri kita sebagai wanita Indonesia. Dalam organisasi TNI Angkatan Udara. Kalau menurut saya nih ya Mayor Michiko, banyak orang pasti berpendapat, wow keren juga nih kalau wanita bisa berprofesi sebagai kerja di Angkatan Udara. Karena kebanyakan sih yang kita tahu, mungkin sebagian masyarakat awam juga tahu kalau Angkatan Udara nih khusus untuk para lelaki. Iya benar. Gimana nih tanggapan Mayor Michiko? Bukan cuma Angkatan Udara sih, rata-rata dunia militer itu didominasi oleh kaum pria sebenarnya, kaum Adam. Tetapi dengan adanya emansipasi dan memang seperti itulah sebenarnya bagaimana wanita itu juga diberikan peluang untuk menyatakan keberadaannya untuk menyatakan keberadaannya.
kan kita juga sekolah tinggi-tinggi sama dengan kaum pria kan, ya kan setuju. kita sama orang tua kita didorong juga untuk harus sekolah harus sarjana pokoknya sekolah, dan itu merupakan modal utama bagi kita untuk menyatakan bahwa kita wanita juga mampu, walaupun ini dunia militer yang ya kerjanya memang lebih, orang pikir mungkin lebih keras ya, tapi betul. Tetap aja di semua lini kehidupan saya rasa feminitas tetap dibutuhkan juga. Wanita itu harus ada. Ya. Keberadaan wanita angkatan udara di angkatan udara ini, Mayor Michiko, apa yang membedakan antara perempuan dan juga laki-laki? Kalau dalam soal beban, tugas, tanggung jawab tidak ada perbedaan. Karena tugas itu adalah kehormatan, tugas itu adalah itu suatu amanah agung yang harus kita laksanakan, dan itu kan masuk dalam sumpah kita sebagai prajurit ya, sebagai seorang militer. Tidak ada diduakan, itu prioritas. Jadi tidak ada perbedaan dalam soal tanggung jawab tugas ya, tanggung jawab tugas. Kita harus siap setiap saat ketika kita dimintakan untuk melaksanakan suatu tugas. Yang tentunya bersangkutan dengan kita punya bidang ilmu ya. Tapi kalau militer dasar sudah pasti kita harus laksanakan, perintah apapun dari pimpinan kita harus laksanakan ya. Itu namanya loyalitas dari seorang bawahan kepada pimpinan. Dan kalau yang lain-lain yang membedakan sebenarnya sih kodratnya saja kan. Jadi kita kan kita kan ada namanya menstruasi setiap bulan. Wajar lah kalau tiba-tiba kita itu tiba-tiba malas-malesan atau kira-kira bukan jadi alasan sebenarnya, bukan jadi alasan buat kita. Tetapi itu suatu secara alamiah sudah pasti itu yang kita alami perempuan. Tapi kita tetap harus kuat dong ya. Kuat mental terutama. Dengan keadaan fisik yang mendapat itu dia namanya juga alamiah seperti itu, kita enggak bisa tidak bisa berkelit. Kalau tugas tetap kita laksanakan tugas. Seperti itu yang membedakan kayaknya perempuan dengan laki-laki ya. Berarti nggak ada masuknya di sini bersaing antara perempuan dan laki-laki sebenarnya. Saya tidak pakai prinsip begitu, saya enggak. Kita saling melengkapi, pria sama wanita saling mendukung satu sama lain. Baik, kita langsung masuk aja pertanyaan nih untuk Mayor Chiko. Kenapa finally mau jadi warah wanita angkatan udara? Oh, ini pertanyaan pribadi sekali ya. Saya motivasinya saya ingin menolong orang tua saya. Karena saya sayang orang tua saya. Baik. Jadi saya tidak mau menyusahkan orang tua. Paling tidak menurut saya waktu itu ya, sabun sama bedak saya bisa beli sendiri. Mantap. Iya kan? Iya benar. Itu saya tidak mau jadi beban orang, dan saya kepingin jadi contoh buat saudara-saudara saya bahwa ini loh, bahwa saya bisa mandiri, saya bisa walaupun saya perempuan gitu ya, saya bisa mandiri. Memang jalurnya kayaknya ekstrim banget ya, masuk militer gitu ya. Itu garis tangan juga sih. Tapi ya puji Tuhan seperti itu. Itu yang saya itu yang motivasi mendorong saya bahwa saya ingin bantu orang tua saya. Saya bukan dari keluarga kaya-kaya amat, enggak juga sih. Rata-rata lah ya, tapi itu dia, saya kepingin bukan cuma membanggakan orang tua, tapi saya kepingin menolong orang tua saya. Paling tidak saya bisa ngurusi diri saya sendiri gitu loh. Bedak sama sabun mandi bisa saya beli sendiri. Seperti itu. Oh, berarti Mayor Michiko finally memutuskan jadi wanita angkatan udara atau disingkat dengan Wara. Ini apakah termotivasi dari mungkin ada dari keluarga yang gitu. Jadi angkatan udara gitu. Kerja di situ atau gimana nih? Sebenarnya kalau itu jawabannya ada dua. Pertama, masuk ke Wara itu hasil tes psikologi. Jadi sebelum kita masuk itu di tes berbarengan, disebarluaskan angket. Kita mau pilih pilihan pertama angkatan mana, pilihan kedua, saya pilih pertama angkatan darat karena bapak saya pensiunan angkatan darat. Gitu. Pejuang 45, pejuang dia ada piagamnya dari presiden. Kemudian angkatan laut karena saya pernah ikut scuba diving. Cuma waktu ambil brevet di berapa meter saya takut tidak jadi. Saya nggak dapat brevet waktu itu, saya masih mahasiswa loh itu. Saya pernah renang laut dari Pulau Layalaya sampai ke Pantai Losari. Wow. Pernah renang laut itu. Juara 2 harapan lah waktu itu. Kemudian saya ambil pilihan ketiga angkatan udara. Tapi hasil tes psikologi yang menempatkan saya di angkatan udara. Jadi itu juga
tergantung hasil tes psikologi. Oke. Jadi bukan saya yang memutuskan sendiri di situ. Jujur saya sebenarnya angkatan udara masih asing karena orang tua saya angkatan darat gitu. Iya. Jadi lebih banyak lingkungan di angkatan darat. Dan kita tahu bersama memang kan angkatan udara itu lebih cenderung terpusat di bandara-bandara ya, maksudnya terpusat di ini kan nggak seperti angkatan darat teritorial banyak. Iya. Seperti itu. Oke. Berarti dulunya maunya di angkatan darat tapi finally dapatnya di angkatan udara. Tapi saya bersyukur juga sih karena ternyata wah luar biasa. Jadi pagi saya bisa ada di mana sarapannya, siang saya ada di Manado, ya kan, sorenya saya sudah di Jakarta gitu kan. Asik banget ternyata. Asik seperti ya? itu, iya. Aduh, kepikiran ya, bangun pagi, makan main di Manado nih, makan siang, tiba-tiba udah di Denpasar misalnya. Iya kan, benar banget. Aduh. Kalau ditanya udah pernah kesana, udah sih, walaupun cuma transit doang kan, habis itu terbang lagi. Ya, oke. Mbak Hermichiko, ini menjadi Wara ini dari tahun berapa sih? Udah lama berarti? Saya dilantiknya saya 2002. 2002. Aduh, saya masih lama ya. SD kayak gitu. Iya. Dari tahun 2002. Saya sudah termasuk senior sih di Angkatan Udara ya. Oke. Belum sempat tanya tadi nih. Apa tuh? Mbak Hermichiko, sekarang umur berapa sih? Aduh, saya 44. Aduh, kok kelihatan masih sih? Karena mungkin saya hobi olahraga kali ya. Iya, pengaruh juga sih. Iya. Pengaruh juga sih kalau kita rajin olahraga, kayaknya bikin kita makin awet muda nih. Benar, dari penampilan. Makan juga dijaga. Setuju. Iya, benar. Berarti kita udah kasih tips awet muda itu gimana ya? Sekalian aja nih running. Sekali melampau 2-3 pulau ini ya. Sekali mendayung maksudnya. Oke. Untuk Mayor Michiko, kalau kita tadi udah bahas tentang dari dulu planningnya mau kemana, cita-citanya ternyata dari angkatan udara dari angkatan darat ke angkatan udara, finally masuk di situ gitu ya. Bagi waktu sama keluarga gimana sih? Dari gini, bagi waktu sama keluarga. Apakah dari keluarga mungkin menuntut, aduh aku pengen punya waktu banyak, tapi kok kebanyakan di luar gitu ya. Ya, cara memanage waktu gitu ya antara pekerjaan sama keluarga tuh gimana? Kayaknya ribet, susah ya. Atau apa gimana? Itu memang butuh keterampilan tersendiri kayaknya ya. Iya. Harus juga dibangun disiplin memang kan ya. Bagaimana kita nata waktu, kita harus atur waktu kita untuk keluarga. Tapi otomatis weekend Sabtu Minggu itu pasti buat keluarga. Pantasan kemarin pas mau ditanya Sabtu bisa nggak boleh. Ternyata memang cuma khusus untuk keluarga benar, gitu ya. Nggak boleh diblok istilah. Iya benar. Di situ kan kita bangun hubungan keluarga kan sudah Tuhan sudah kasih, kita harus kita yang hubungan itu harus kita yang tumbuh kembangkan kan, tidak boleh tidak berharap itu jadi dengan otomatis ya, itu harus kita ini, terutama anak-anak kan gitu. Iya. Anak saya juga sudah besar. Udah gede ya. Iya, sudah SMA. Jadi dia sudah lebih banyak waktu dengan teman-temannya. Pokoknya jadi mamanya me time-nya ada lah pokoknya. Ada ya, nanti weekend ya. Iya, weekend. Oke. Saya mau tanya lagi nih untuk Mayor Michiko. Pengalaman yang sebenarnya paling mengesankan ketika bergabung bersama dengan Angkatan Udara, statusnya Wara, itu apa sih? Pasti pengalaman banyak tadi udah disinggung. Makan paginya di sini, tiba-tiba siang, malamnya udah pindah-pindah tempat. Mungkin ada salah satu hal yang paling mengesankan dan gak bisa nih dilupain gitu ya seumur hidup. Banyak sekali sih sebenarnya ya pengalaman selama ini berdinas. Ya, terutama saya pernah dinas di luar negeri juga kan, di pasukan PBB, kontingen sekali. Garuda 23 Delta. Oke. 2009. 2010 1 tahun di Libanon Selatan. Oh my god. Iya, jadi pengalaman luar negeri juga ada. Terus pernah juga penugasan sekolah strategic communication di Australia selama 3 minggu kalau nggak salah, waktu itu hampir sebulan ya di sana pernah. Jadi banyaklah pengalaman ya. Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan itu saya pernah juara badminton Unifil. Aduh, apa sih yang gak bisa sama Mayor Michiko? Kayaknya tadi ada semuanya di renang, badminton. Badminton medali emas, pingpong medali emas. Oh my god. Pingpong itu kita baru sampai di sana waktu itu bulan
November. Eventnya itu kompetisinya bulan Januari. Jadi saya latihannya bulan Desember di saat salju dan hujan. Pokoknya saya dari tempat barak itu ke tempat latihan hall itu dingin kali kan, jadi jaketan. Terus jadi pokoknya tangan itu sampai kram-kram, tapi ya namanya perintah ya dari komandan, kamu harus mewakili Indonesia Batalion, pokoknya ikut kompetisi. Jadi latihan, terus latihan dengan anggota. Ya saya bersyukur punya anggota yang luar biasa juga ya, kompaknya. Latihan, ya udah dapat medali emas. Memang no pain no gain sih. Setuju. Benar. Nah, tidak ada suatu hal yang kita dapat dengan gratis. Kita harus punya upaya kerja keras. Seperti itu, harus ada upaya kerja keras. Benar semuanya. Ini jadi pertanyaan nih satu kayak tadi, apa sih yang nggak bisa? Iya sih, bisa aja. Berarti nembak ini udah, juga, nembak juga lumayan sih, ikut anggota Perbakin juga. Kemarin renang militer, masih bisa lah renang militer. Masih bisa ya sekarang baju ya? PDL lengkap sama senjata dan helm, masih bisa lah. Jangan sampai aku sombong banget ya. Ini bisa jadi kriteria calon mama mantu yang ideal nih. Mau tanya nih, anaknya laki-laki atau apa? Laki-laki. Wow. Laki-laki. Oke. Aduh. Oke. Mayor Michiko, untuk menjadi seorang wanita angkatan udara sebenarnya standar yang dibutuhkan untuk menjadi warah itu seperti apa sih? Mungkin saya masih bisa. Pengen daftar juga nih. Boleh coba sih, boleh. Umur 25 masih boleh? Oh, sonda. Iya. Tuh kan ketua. Iya. Soalnya sadiki cuma. Gitu. Oke, baik. Jadi ya paling tidak itu harus ada fisik itu. Fisik harus bagus ya, fisik harus bagus, sehat jasmani dan rohani sudah pasti. Dan harus cerdas juga sih, karena kita kan di lingkungan teknologi penerbangan gitu kan. Setiap mau naik pangkat harus ada tesnya, paling tidak seperti itu. Jadi harus pinter dan fisik. Kalau militer sih sebenarnya fisik ya. Dan ditambah sekarang ini kita juga harus edukasinya yang penting, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang kan orang tinggal tekan knop begini meledak di mana tuh. Jadi betul. Jadi teknologi dan ilmu pengetahuan harus kita kuasai. Banyak membaca, seperti itu sih. Apa yang paling Mayor Michiko tanamkan sebagai seorang warah untuk tetap berbakti nih bagi bangsa kita? Gitu. Harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Dan itu biasanya datang dari iman yang teguh. Karena tidak sedikit tantangan yang akan dihadapi. Kita wanita loh ya. Betul. Di tengah domain pria. Ya. Jadi harus punya prinsip, harus punya ketetapan hati, dan harus punya cakrawala rohani, artinya bahwa yang kita hadapi saat ini bukan cuma sekarang, itu akan kita petik juga di dunia kekekalan. Artinya apa yang kita tabur sekarang itu akan kita tuai. Jadi harus punya prinsip, karena kita wanita yang hidup dan bekerja di dunia yang banyak didominasi pria. Setuju. Ya, karena kalau kita salah langkah, ya kita kayaknya turun grade kalau menurut saya ya. Betul. Jadi kita harus bisa memilah-milah, harus bijaksana juga membawa diri, gitu kan. It's okay kita mau tampil terdepan, tapi tetap juga harus rendah hati kalau menurut saya sih. Ya. Baik. Seperti itu. Mungkin Mayor Michiko mau menambahkan sedikit sekaligus juga memotivasi para perempuan di luar sana yang sementara mendengarkan Radio Montini, sekaligus juga ke saya nih. Bagaimana kita bisa tetap kuat, tetap survive, apalagi di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, Mayor Michiko. Silakan. Banyak berdoa sih. Kalau menurut saya banyak berdoa. Jadi kita bisa tahu tujuan hidup kita mau kemana, ya kan? Karena kita ini manusia yang 3 dalam kesatuan. Ada jasmani kita, ya kan? Ada juga jiwa kita, ada rohani kita, dan itu perlu makan semua kan? Makanan rohani, makanan jiwa yaitu ilmu pengetahuan dan
etika, apa semua moral dan jasmani juga kita harus perlu makan ya yang sehat tentunya. Iya, betul. Jadi dalam hal ini kita harus jangan pernah lupa bahwa kita rohaninya kita harus kuat. Jadi tantangan yang begitu banyak sekarang berlapis datang dan itu tantangan itu datang bukan di luar halaman rumah kita. Terus kita itu ada di samping kepala kita kalau kita tidur ini HP. Ya betul. Godaannya besar sekali. Dan dia sudah tidak pakai pagar. Artinya kita kadang-kadang tuh diserang benar-benar langsung telak. Di kita tuh kalau kita tidak pakai filter, kita tidak kuat filternya, ya kan? Booming informasi saat ini itu bisa mengacaukan pikiran kita dan itu banyak peluang kegagalan. Betul. Ya. Jadi kebiasaan baik itu merupakan kunci keberhasilan, sedangkan yang buruk itu membuka peluang bagi kegagalan. Kebiasaan buruk itu salah satunya kita main HP terlalu banyak waktu di situ. Jadi kita kadang-kadang ya itu namanya distraction, pengalihan perhatian. Jadi umpama kita punya niat fokus, saya kepingin bangun pagi jam sekian. Ya kalau kita tidur telat gara-gara kita diganggu sama HP kan, nggak mungkin kan kita bisa bangun. Jadi itu harus dibutuhkan mental baja, dan mental baja itu kita temukan ketika kita berdoa. Jadi manusia rohani kita itu lebih kuat, makin kuat. Jadi tantangan umpama seperti sekarang pandemi seperti ini, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, tapi kita juga harus bijaksana dan waspada. Ya kan, protokol kesehatan kita tetap laksanakan. Iya. Dan itu penting sekali. Kadang-kadang kalau kita jalan terus sambil pikiran itu mengelamun, itu gampang malah dihipnotis orang. Jadi kalau kita tuh jalan terus kita fokus, kita sudah doa dari rumah, terus kita sudah pikirkan saya mau kerja ini. Jadi kita tahu kita mau kemana jalannya, ya kan, ketemu orang, kita ingat kita nggak boleh salaman atau harus punya jarak atau kita. Iya betul. Jadi kadang kita kan kebablasan, kadang-kadang tuh terus lupa. Rame-rame apa kita langsung lupa. Ya ini memang sih kita baru mau mulai dengan new normal, kita baru mau mulai dengan kebiasaan yang baru kan, protokol kesehatan. Tapi ya seperti itu, kita harus bijak hidupnya. Tapi kita nggak bisa sendiri, kita harus butuh kuasa dari atas. Artinya kalau menurut saya sih kita butuh selalu ada yang mengingatkan kita gitu kan, karena pada dasarnya manusia lemah gitu. Yang terakhir nih, Mayor Michiko, kalau tadi Mayor Michiko sempat singgung ya, perempuan sama lelaki itu sama sih sebenarnya. Iya, sama sebenarnya. Mungkin Mayor Michiko bisa lebih menambahkan biar kita sebagai perempuan tuh bisa tahu setara antara laki-laki dan perempuan itu sama, nggak ada yang membedakan nih sekarang. Karena banyak orang yang seringkali bilang ya sudah ngana jual bikin ngana kok laki-laki kita perempuan gitu. Pasti kan banyak dari kita yang mungkin mengatakan hal seperti itu. Padahal sebenarnya kita bisa melakukan itu. Kita kadang-kadang berlindung di kelemahan wanita ya, kita berpikir itu kelemahan ya. Kadang-kadang kita mengelak tanggung jawab sebenarnya berlindung di balik hal yang seperti itu. Padahal sebenarnya sayang sekali, kita mau berkembang, karena kan sebagai satu pribadi kita tuh mau maju ya. Kita mau maju, kita mau berkembang. Dan kalau menurut saya seperti itu sih pertama, perbedaan itu tidak ada. Kalau soal fisik sebenarnya kita cuma bedanya kita melahirkan. Kita ada kodrat sebagai seorang ibu yang melahirkan, menyusui anak kita. Cuma itu sebenarnya membedakan dengan pria, dan itu kan ada masanya ya, ada periodnya. Ya. Tapi kalau fisik selama bisa dilatih, ya kan, sama-sama dengan pria bisa. Perempuan juga otaknya tidak banyak beda dengan laki-laki. Sama. Jadi beban kerja ataupun tantangan tugas atau tantangan pekerjaan serumit apapun, wanita sebenarnya bisa. Dan saya bilang kita bukan saingan ya, kita saling melengkapi. Karena ada banyak juga beberapa hal yang wanita itu lebih detail, lebih tekun, lebih sabar. Ya, hal-hal yang jelimet itu dia lebih mudah ngelihat gitu, lebih mudah inget. Dan itu dan wanita itu dia bisa merangkap pekerjaan. Ya kan? Setuju saya. Dia bisa mikirin hari ini sudah beli tomat atau apa sambil dia ngerjain pekerjaan yang lain, itu bisa. Jadi dia bisa double
kerja Double gitu, job. double tugas, tasnya itu multitasking lah dia. Iya. Dibanding kalau pria dia tuh harus fokus terus satu bidang itu dia fokus gitu kan, nggak bisa dia ditimpa sama pekerjaan yang lain. Kalau kita kan luar biasa ya, Tuhan memperlengkapi kita ya. Artinya kita diciptakan tuh kita masih bisa ngurus anak kita, sambil juga masih bisa ngerjain tugas kantor kita, luar biasa kan. Jadi itu kelebihannya wanita sebenarnya, dan itu dibutuhkan oleh pria untuk keberhasilan suatu misi, tugas itu juga wanita dibutuhkan. Jadi tidak ada saling persaingan gitu kan. Dan wanita juga biasanya yang saya lihat ya, itu jadi excuses, jadi alasan untuk mengelak dari tanggung jawab tugas gitu kan. Ngana joku, ngana kok laki-laki, padahal itu tadi yang bilang. Padahal kayak tadi saya baru mampir ya sebentar di jujur saya mau terus terang, saya sempat mampir agak lama karena saya mampir di toko bengkel mobil. Oh gitu, oke, yowes. Terus saya beli minyak power steering. Yang jualan itu perempuan kan, terus saya bilang, oh iya nih, suruh juga dorang isi. Aduh, tapi dalam hati, ini cuma mau isi ini, cuma mau tuang minyak power steering, kok mau suruh orang lain. Marta cuma senyum-senyum, tapi dalam hati bisa juga kita sendiri, udah mau suruh pada orang. Tato begitu beli joko nanti isikan sendiri. Aduh. Jadi bagaimana ya itu yang kadang-kadang membuat orang wanita kayaknya berlindung di balik hal-hal seperti itu. Toh padahal sebenarnya bisa aja sih dikerjakan gitu kan, tugasnya bisa aja. Kalau saya sih orangnya kepingin tahu, kepingin belajar. Jadi kalau dapat sesuatu yang menantang menurut saya kepingin tahu, oh gimana sih solusinya, bagaimana sih caranya untuk cari jawabannya, bagaimana ini masalah ini, kegiatan ini seperti apa. Jadi keingin tahuan saya itu lebih. Jadi saya kepingin, jadi orang pikir saya mau ambil tugas, padahal enggak ya. Saya tuh kepingin belajar, sebenarnya saya kepingin belajar. Sambil belajar kok ini kan. Iya betul. Jadi untuk antisipasi di lain waktu kemungkinan kita dapatkan kasus yang sama kan, kita bisa handle, kita bisa atasi karena so pernah kok kemarin ya toh. Jadi so, kalau bukan hal baru bukan hal baru. Jadi jangan menghindar, nggak boleh menghindar dari tanggung jawab gitu, dan harus dinikmati, enjoy. Ingat apa yang kita kerjakan itu, anggaplah itu sebagai persembahan buat Tuhan lah ya. Artinya berbakti, kita kan berbakti buat Tuhan ya, kita berbakti buat orang tua, keluarga. Jadi anggap itu pemberian, artinya kita memberi pengorbanan, kita berkorban buat Tuhan. Maksudnya artinya kita itu memberikan. Jadi jangan selalu berharap untuk menerima. Jadi kita memberi. Tapi ternyata dalam memberi itu, memberi waktu, pikiran, tenaga, kita ternyata dapat timbal balik yang pahala, atau dapat timbal balik, dapat berkat lebih besar dari itu. Jadi berikut dapat tugas begitu yang lebih, kan Tuhan bilang setialah pada perkara yang kecil. Kalau orang setia dalam perkara yang kecil, Tuhan kasih orang perkara yang lebih besar lagi. Orang masih di anak tangga 1, naik anak tangga 2, tangga 2 naik anak tangga 3. Tanpa terasa ternyata orang sudah maju ke depan. Udah bergerak maju gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Oke. Ada kepanjangan nggak apa-apa, tapi menarik. Kayak ujian ya. Mantap. Oke, saya mau kasih memberikan banyak terima kasih untuk Mayor Michiko sudah menyiapkan waktunya di sore hari ini. Kita berapa lama sih ini? Ya, masih mau lagi sih. Nanti kalau gitu berikut saya undang harus bisa ya. Tapi yang penting Sabtu Minggu nggak boleh diganggu nih, nggak boleh diganggu gugat ya. Iya. Inilah semua pulang Tondano sebenarnya ini ya. Berarti pulang Tondano? Iyo, kan mami mami kan di Tondano. Sendiri? Mami kesini sendiri, janda, jadi ya mesti pulang. Maksudnya Mayor Michiko ke sana sendiri? Enggak, anak. Oke. Baik. Oke, terima kasih sekali lagi Mayor Michiko ya. Terima kasih kalau banyak. Diundang berikut bisa ya.